Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumarani Sofia Bella Sukmayani dari SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Pada saat ini, saya bertugas sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bullying dan juga anti narkoba. Bullying adalah segala bentuk penindasan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang merasa dirinya lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Mereka melakukan ini bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Biasanya, pelaku bullying melakukan kegiatan bullying secara sadar dan juga sengaja. Mereka akan merasa puas ketika korbannya merasa tersakiti. Sekarang, mari kita mempelajari mengenai jenis-jenis bullying. Yang pertama, ada verbal bullying. Verbal bullying adalah perundungan yang dilakukan secara langsung dalam bentuk perkataan ataupun ucapan. Seseorang bisa saja menghakimi orang lain melalui ucapannya, dan hal ini tidak bisa dibenarkan. Mereka akan melakukan ini secara terus-menerus secara sadar dan bisa menyakiti perasaan si korban. Kemudian yang kedua ada physical bullying. Physical bullying adalah perundungan yang menyerang fisik hingga menyebabkan trauma berkepanjangan kepada korban. Dan hal ini bisa saja menyebabkan korban merasa rendah diri dan juga insecure terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada cyberbullying. Cyberbullying ini adalah perundungan yang dilakukan dari sosial media. Hal ini sangat menyerikan hingga menyerang mental korban. Ketika ada seseorang yang terus-menerus mendapatkan makian dari sosial media, maka akan dengan sangat mudah mentalnya merasa terguncang. Kemudian yang terakhir ada social bullying. Social bullying adalah tindakan atau perilaku bullying yang melibatkan banyak orang. Biasanya dilakukan secara massal, bergelombol, ataupun berkelompok. Ternyata dampak negatif dari bullying ini tidak hanya mengenai si korban saja, tapi pelaku juga bisa mendapatkan dampak negatif dari perilaku bullying ini. Sekarang mari kita pelajari dampak negatif dari bullying bagi si korban terlebih dahulu. Yang pertama adalah memicu masalah mental, seperti gangguan cemas, kemudian depresi, hingga post-traumatic stress disorder atau PTSD. Biasanya, ini dialami oleh korban dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah gangguan tidur. Insomnia juga tidak bisa terlepas dari dampak negatif perilaku bullying ini, karena korban seringkali mengalami stres berkepanjangan yang bisa menyebabkan hyperarousal. Hyperarousal ini adalah kondisi ketika tubuh menjadi sangat waspada sehingga mengganggu keseimbangan siklus tidur seseorang. Kemudian yang ketiga adalah trust issue. Trust issue adalah kondisi ketika seseorang ini sulit mempercayai orang-orang yang ada di sekitarnya. Kondisi ini mereka alami karena mereka khawatir akan mendapat perilaku buruk lagi jika mereka menaruh kepercayaan kepada orang lain. Sekarang kita pelajari mengenai dampak negatif bagi si pelaku. Nah, bagi si pelaku terbiasa melakukan aktivitas impulsif. Jadi mereka akan melakukan tindakan tanpa memikirkan konsekuensinya itu apa ke depannya, seperti itu. Jadi mereka hanya mengutamakan kepuasan emosi dan keinginan sesaatnya saja. Kemudian yang kedua, emosinya menjadi semakin tumpul karena perilaku pelaku yang tidak mempedulikan perasaan si korbannya. Kemudian pelaku biasanya lebih menyukai korbannya menderita dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya perilaku agresif, karena pelaku yang tidak ditangani dengan baik akan menganggap bahwa pukulan kekerasan verbal maupun nonverbal sebagai salah satu cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bagaimana cara mengatasi dampak dari bullying? Yang pertama adalah mengajak anak untuk konseling dengan psikolog. Yang kedua, memberikan dukungan penuh kepada anak. Kemudian mengajarkan anak agar mampu untuk membela dirinya sendiri. Kemudian mendengarkan anak bercerita mengenai perasaannya. Dengan begitu, anak akan merasa dirinya dihargai dan dianggap oleh orang tuanya. Kemudian mengalihkan perhatian anak dengan mengajaknya melakukan hal yang disukai. Berikan contoh bagaimana cara memperlakukan orang lain dengan baik. Kemudian ajarkan anak untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara atau mengunggah sesuatu ke media sosial.